silakan buka halaman 49. Silakan buka halaman 49 yang punya buku. Oke, yang punya buku dibuka. Tapi mungkin sebelum baca puisi kita kenalan dulu lah. Oke, Mas Nuraya Permana. Sebetulnya sehari-hari apa memang berkecimpung terus tiap hari bisa bikin puisi atau gimana kira-kira? Kalau setiap hari saya bikin puisi saya tidak kesini, Mas. Oh. Oke, kalau gitu buku Satsyalara berapa lama kira-kira? 1 bulan, 1 tahun untuk merangkum kisaran berapa puisi? 25 tahun. 25 tahun perjalanan hidup. Eka, silakan. Tapi nah itu kayak ini suara. Baik, bukan. Saya akan bacakan puisi tentang perjuangan. Judulnya Elegi Tanah yang Marah. Tanah airku Indonesia, negeri alam tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku, air tanahku, tumpah ruah. Bumi yang kaya dengan air dan tanah melimpah, meluap menjadi air mata. Tanah ini penuh air. Dari gunung turun ke lembah, tanah ini mengajarkan bagaimana menjaga agar air tidak tumpah. Tanah ini mengingatkan bagaimana air mengalir semestinya. Tanah ini tumpah darah kita, jangan biarkan muntah menjadi air mata. Air dan tanah tempat berusaha dan mencari nafkah. Air dan tanah sekadar menyandarkan nafas dan raga. Air dan tanah wanwa kita dalam menitipkan nokta. Jangan buat mereka marah. Jangan buat angkara. Kenapa kita serakah melahap mahar yang bukan semestinya? Aduhai, ini semua menjadi nestapa. Swarna Dwipa yang ramah tiba-tiba membara. Aduhai, murka, murka, murka. Tanah air, air tanah merana dalam nestapa. Karena manusia tak pernah belajar mengalah. Karena manusia tak cukup bijaksana dalam menerima. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Tanah air, air tanah. Inilah sebesar-besarnya pusaka yang harus dijaga, bahkan dengan air mata. Saya bacakan lagi satu puisi tentang pernah dengarkan Pendida? Nah, ini ada tentang sumpah si pahit lidah. Ini sindrom si pahit lidah, halaman 52.
ini benar-benar sebuah mantra dari Spendida saya dapat. Jadi kalau Anda pernah tahu tentang Spendida, inilah sindrom Spendida. Mari merapal kembali mantra sakti sang serunting, kita sumpah, kutuk sumpahi para begundal berdasi. Ing ang pangeran, akulah pangeran pati, bisa ngedong, bisa sipait lidah. Kuat! Biar semua lidah menjadi keluh, biar semua kepala menjadi batu. Aku sudah tak ingat benar, terakhir kau bersumpah. Tetapi sekali ini saja muncullah ke muka arena. Dia paham dengan tabiat curai di masa kau dia. Lalu tak siapa saja dapat memberi sanksi atas apa. Ayo kita sambat tanpa ampun tenung dahsyat sang Sukamilo. Woi, para begundal tak tahu diri, dengarlah, dengar sumpah ini. Ing ang pangeran, akulah pangeran pati, bisa tedung, bisa sipait lidah. Apa? Tapi lidah mereka lebih pahit dari liur, meludah kemana suka, mencilat tak bermalu. Sampaikanlah pada si mata tempat, mereka ini suka berempat mata. Asap tusuk di bawah meja, saling tusuk dalam kolam. Puyang Tuan Raja, jikalau tak juang kau meraja, azimat purba kisah dalam legenda, maka kata-katamu hanya pahit di bibir saja. Wah, wah, wah. Mereka tambah merajalela. Jadi silakan yang punya buku dibaca. Yang tidak ada beli, harganya 15 promo. Sebentar Mas, ini kira-kira kalau memang banyak yang belum punya, belum ada buku, gimana kira Kak, di mana untuk mendapatkan buku-buku ini? Itu hubungi Dudi kebetulan yang. Gimana Mas Dudi? Di mana untuk mendapatkan buku-buku Mas Permana ini? Itu bisa kontak dari nomor HP 087897523751 atau melalui via Facebook juga bisa. Oke, jadi intinya siapa saja anggota Tustel dimasukkan ke Facebook, ada minat boleh, atau yang kemarin daftar lewat SMS juga boleh. Kita ada satu puisi lagi kalau masih tertarik. Oke, banyak yang terpaku katanya. Puisi agak slow ya, agak slow. Ya, kalau seumpamanya Natal tentang sejarah Sriwijaya, ini tahu tentang siapa Sriwijaya ya. Dan Mutahiyan itu raja pertama di kerajaan Sriwijaya. Saya menulis puisi membayangkan seolah-olah pernah bertemu dengan Mutahiyan dan kami bercakap-cakap di sebuah sungai. Tetapi abadnya jauh sekali. Mutahiyan itu abad ke-6 dan sekarang abad ke-21. Tapi saya akan ada catatan. Silakan Anda menyimak. Percakapan dengan Mutahiyan. Aku pernah membaca kisahmu, sang Yesa. Kataku ketika kita bertemu suatu waktu, kau mengangguk-angguk, janggut dan misai panjang sampai ke dagu. Sementara beberapa anak kampung terbang lepas dari gelung tebal dan kaku. Apa yang kau tahu tentangku, anak muda? Tanya. Bahwa kau
menyusuri sungai yang panjang dan berliku, pulang dengan kemenangan dan membangun kota di sini, tempat aku berdiri. Kau membuang wajah. Dari sisi wajahmu yang tertimpa matahari, kulihat kusam kulitmu dengan parutan bekas jerawat serta beberapa sayatan kecil bekas luka. Tubuhmu sedang dengan beberapa gelambir lemak di bawah perutmu yang terbuka. Usiaku tidak muda lagi, katamu. Bertahun-tahun kuhabiskan hidup untuk berperang. Setelah itu, para raja dan ketua di tanah Dwipa ini menginginkan aku membangun Manua. Tanah ini tidak akan sulit, tetapi aku mesti menuntaskan Pradita. Ini bagian dari muditaku pada Sang Buddha. Apa yang kau inginkan setelah kota ini berdiri? Tanya. Kau tersenyum kecil, terkekeh-kekeh. Tidak ada. Peradaban manusia semakin lama semakin beragam, dan manusia jelas akan semakin pintar. Jumlah rakyatku saat ini paling hanya ratusan ribu. Semua akan berkembang biak dengan jumlah yang tak akan pernah bisa kubayangkan. Dibesarkan oleh perang, dan itu tidak akan pernah berhenti. Kota yang kau bangun nanti tentu akan hancur kembali. Iya, cucu dan cicitku nanti membangunnya kembali, tetapi tetap akan hancur kembali. Wajah Sang Jayanasa terlihat murung sekali. Kau menarik tanganku, lalu dengan pelan kau menuntunku berdiri di sisi sungai. Lihat, kelak sungai ini akan menyempit, dan kalian akan kehilangan jejak. Apa yang nanti dibicarakan cucu-cucuku tentang kehadiran hanyalah sepenggal cerita tentang perang. Aku, Sanda Punta, dicatat sebagai raja yang harus berperang. Apakah tak ada pesan penting yang nanti tinggalkan untuk kami? Toh, nanti juga tak banyak cucu-cucuku yang akan mengenal. Kalaupun ku bangun Manua di sini, itu hanya untuk penanda bagi kalian bahwa aku pernah mencatatkan nota pada sebuah prasasti, sekedar untuk dikenal, sekedar untuk dikenal cucu. Sanda Punta masih berdiri, seperti sutranya yang putih kekuningan lambai di bawah angin. Palembang 16 Juli.